Matteo Rossi, signori. La porta sguarnita. Al 31esimo Bologna 2 Lazio 0. Pada dekade tahun 90-an hingga 2000-an, Liga Serie A Italia dikenal sebagai gudangnya bomber-bomber hebat di dunia. Sebut saja nama Gabriel Batistuta, Roberto Baggio, atau Christian Vieri. Tentu sudah akrab di telinga para pecinta sepak bola. Di balik nama-nama besar tersebut, terselip seorang striker yang memiliki kemampuan yang tak kalah luar biasa. Orang itu dikenal memiliki kecepatan dan tendangan kaki kiri yang mematikan. Ya, siapa lagi kalau bukan Giuseppe Beppe Signori, bomber kecil nan lincah yang pernah menjadi top skor Liga Serie A selama 3 kali dalam karirnya. Ia merupakan bomber menakutkan yang pernah dimiliki oleh Italia. Puncaknya adalah ketika Signori bermain bersama Lazio. Bersama tim ibu kota tersebut, dia tampil begitu luar biasa dengan rentetan gol-gol berkelasnya yang membuat publik terpana dibuatnya. Namun sayangnya, selama karirnya tidak ada satupun gelar bergengsi yang bisa diraih. Meski begitu, Signori merupakan aset penting yang pernah dimiliki oleh negeri pizza. Lalu, seberapa hebat Giuseppe Signori hingga ia bisa menjadi top skor liga terbaik di dunia? Mari simak kisahnya. Giuseppe Signori lahir di Alzano, Lombardo, Italia pada 17 Februari 1968. Dia merupakan mantan pemain sepak bola yang juga merupakan legenda klub Lazio dan juga Bologna. Saat masih aktif bermain di sepak bola, Giuseppe Signori merupakan gambaran striker yang tajam serta licin. Bek-bek klub Italia yang dikenal tangguh pun harus bekerja lebih keras ketika berhadapan dengannya. Signori memulai karirnya di usia 15 tahun bersama Akademi Muda Inter Milan. Namun sayangnya, di klub pertamanya tersebut, bakat Signori bisa dikatakan disia-siakan. Padahal ketika itu, bersama Inter, ia mulai menampilkan skill dribbling serta tembakan kaki kiri yang mematikan. Namun sayangnya, jajaran pelatih Akademi Inter kala itu menganggap Signori terlalu kecil untuk bisa sukses dalam karir sepak bola. Sehingga pada tahun 1984, Inter kemudian melepasnya. Memang dengan tinggi hanya 5 kaki dan 7 inci, para pelatihnya saat itu menilai Signori akan mengalami hambatan ketika bermain di level sekelas Serie A. Setelah meninggalkan Inter, Signori kemudian mengelana ke beberapa klub mediocre di Liga Italia. Dia menghabiskan masa remajanya bermain di klub-klub seperti Leve, Trento, dan Piacenza, sebelum akhirnya bakatnya diendus oleh Zdeněk Zeman, pelatih Foggia saat itu. Zeman ketika itu melihat Signori memiliki kualitas, khususnya berbahaya di depan gawang lawan. Dia menyadari penyerang mungil itu memiliki naluri predator di dalam kotak penalti. Zeman kemudian mengontraknya pada 1989. Sebagai seorang striker dalam skema 4-3-3 ala Zeman, Signori berkembang pesat. Dia mengantongi 46 gol dalam 10 penampilan. Signori turut mengantarkan Foggia berhak promosi ke Serie A untuk pertama kalinya pada tahun 1991. Begitu dia masuk ke panggung utama sepak bola Italia, Signori mulai mendapatkan perhatian dari khalayak. Terlebih
Signori dapat membuktikan kemampuannya setelah berhasil mencetak 11 gol saat menjalani debutnya di Serie A. Itu juga membuatnya mendapatkan panggilan pertama untuk bergabung bersama tim nasional Italia. Berkat penampilannya yang terus meningkat, pada tahun 1992, Lazio kemudian datang untuk merekrutnya. Saat itu, usianya menginjak umur 24 tahun. Meski pada awalnya fans Lazio sempat khawatir dengan perekrutannya, namun ia berhasil memenangkan hati dan pikiran para fans melalui permainan memukau serta piawai dalam mencetak gol. Bahkan saking hebatnya, ia menjadi kapten di klub asal ibu kota Italia tersebut. Bermain apik bersama Lazio, sayangnya Signori gagal mewujudkan ambisinya untuk meraih banyak gelar bersama Lazio. Karena bersama si Elang, capaian tertingginya hanyalah menjadi juara Coppa Italia dan finish sebagai runner-up Liga pada musim 1994 di bawah Juventus. Padahal kala itu Lazio sudah ditukangi oleh Zeman, pelatih yang tahu benar bagaimana kemampuannya. Meski sudah menjadi ikon klub asal ibu kota, tidak menjamin posisi Signori dalam line up pertandingan selalu aman. Terlebih ketika Lazio menunjuk Sven-Goran Eriksson untuk menjadi pelatih barunya. Masa depan Signori mulai suram di Lazio karena Eriksson lebih memberikan kepercayaan kepada Roberto Mancini, striker yang sedang bersinar kala itu. Sudah tidak mendapatkan tempat utama, Signori akhirnya memutuskan pindah dengan status pinjaman ke Sampdoria. Sebelum akhirnya ia resmi meninggalkan Lazio untuk selamanya. Dia memutuskan bergabung dengan tim papan tengah Bologna pada musim panas 1998. Padahal waktu itu Signori adalah figur favorit di klub Lazio. Dia adalah kapten sekaligus penyerang subur. Selama membela Lazio antara tahun 1992 hingga 1997, dia berhasil mencetak 126 gol dari 195 laga pada semua kompetisi yang ia jalani. Mendengar pemain kesayangannya dijual ke klub lain, fans Lazio marah besar ke Eriksson. Bahkan sempat terjadi demo besar-besaran kepada petinggi klub. Namun itu berubah setelah akhirnya Eriksson bisa memberikan titel juara buat Lazio, termasuk gelar Liga Italia. Pada usia 30 tahun, Signori yang dianggap sudah habis, kemampuannya mulai menurun sebagai pemain. Dia berada pada tahap di mana kecepatan mulai berkurang dan naluri mencetak golnya mulai tumpul, seperti yang terlihat pada begitu banyak striker sebelum dan sesudahnya. Tapi Signori menolak anggapan tersebut. Signori menjawab kritikan lewat aksinya. Ia berhasil mencetak 70 gol dalam 142 pertandingan bersama Bologna. Setelah menghabiskan musim demi musim yang fantastis di Bologna, bintang veteran Italia itu akhirnya meninggalkan i Rossoblu pada tahun 2004 dan tim itu terdegradasi pada musim berikutnya. Itu melambangkan pentingnya keberadaan Signori bagi tim tersebut. Bologna bukanlah perhentian terakhir buat Signori sebagai pemain sepak bola. Dia memainkan 15 pertandingan lagi sebelum akhirnya gantung sepatu. 5 pertandingan dengan tim Yunani Iraklis dan 10 penampilan bersama tim Hungaria MFC Sopron.
Dan bersama sopron tersebut, akhirnya Signori mengakhiri karir sepak bolanya yang ia sudah rintis selama 22 tahun di usianya yang ke-38. Walau sudah memutuskan pensiun, Signori layak mendapatkan penghormatan sebagai salah satu striker terbaik milik Italia. Dia total mencetak 188 gol di Serie A, yang membuatnya menempati urutan ke-8 dalam sejarah gol terbanyak di kompetisi terbaik negeri pizza. Prestasi itu membuatnya sejajar dengan superstar seperti Filippo Inzaghi, Roberto Mancini, Gabriel Batistuta, hingga Christian Vieri yang tidak pernah bisa meniru kehebatan Signori. Signori juga finish sebagai pencetak gol terbanyak di Liga pada 3 kesempatan terpisah, yaitu pada tahun 1993, 94, hingga 95. Itu membuatnya menyamai torehan pencetak gol legendaris terkemuka seperti Gabriel Batistuta. Prestasinya juga menyamai pencapaian Gary Lineker dan Alan Shearer di persepak bolaan Inggris. Di masa jayanya, Signori mendapatkan predikat sebagai salah satu pencetak gol terbaik di dunia. Namun sayangnya, karir internasional Signori terbilang pendek karena kurangnya bermain serta sedikitnya gol yang ia bisa persembahkan kepada Gli Azzurri. Alasan kurangnya tereksposnya Signori ke panggung internasional bukanlah karena bakatnya. Faktanya, pelatih Italia Arrigo Sacchi pada saat itu memilih penyerang itu di Piala Dunia 1994. Signori dipercaya menjadi starter sepanjang pagelaran kompetisi tersebut. Performa apik, kerja keras, dan keterampilan menggiring bola Signori mulai memenangkan hati penggemar Italia di seluruh dunia. Namun sayangnya, di timnas Italia, Signori bukan bermain di posisi aslinya. Ia ditempatkan pada posisi sayap, posisi yang tidak disukai oleh Signori. Masalah kemudian muncul antara pemain dan pelatih ketika Signori menolak bermain sebagai pemain sayap untuk semifinal melawan Bulgaria. Pelatih Italia pada saat itu, Arrigo Sacchi, lebih suka menggunakan dia dalam peran ini untuk memanfaatkan kecepatan dan kaki kirinya yang berbahaya, seperti yang dilakukan pelatih sebelumnya di Piacenza dan Leve. Signori melakukan itu karena sikap keras kepalanya sendiri. Setelah tahun 1995, dia tidak pernah lagi bermain untuk negaranya. Dia hanya membuat 28 penampilan internasional dan hanya mencetak 7 gol bersama negaranya. Signori kemudian mengakui bahwa dia menyesali penolakannya untuk bermain di tempat yang diinginkan Sacchi. Kesalahannya sendiri membuatnya kehilangan kesempatan untuk dikenang lebih jauh daripada dirinya sekarang. Ini bukan satu-satunya kesalahan yang dibuat Signori untuk merusak reputasinya sendiri. Karena pada 1 Juni 2011, Signori ditangkap oleh pihak kepolisian Italia karena keterlibatannya dalam skandal taruhan yang melibatkan dirinya. Pada Agustus 2011, diumumkan bahwa Signori dilarang memegang posisi apapun dalam dunia sepak bola selama hampir 5 tahun. Skandal itu jelas akan selalu diingat oleh publik dan lagi-lagi Signori telah merusak reputasinya dengan tindakannya sendiri. Kejahatannya tidak bisa dilupakan atau dimaafkan. Penipuan semacam itu mempermalukan nama dan integritas sepak bola di seluruh dunia. Nama Signori kini menjadi bekas luka buruk di wajah sepak bola dunia, dan itu jelas memalukan.
Tentu saja dia salah atas skandal yang pernah melibatkan dirinya. Namun meski begitu, Signori tetaplah striker kelas dunia yang seharusnya bisa disejajarkan dengan pemain-pemain top lainnya. Bravo Giuseppe Beppe Signori.